apakah sekarang kan nih mendekati Desember, mendekati tahun tutup buku ya, betul. sudah mau tutup buku. Tepat atau tidak untuk yang mungkin belum memiliki saham-saham yang katakanlah kita sudah men-screening nih, saham ABC ini rutin bagi dividen. Saham-saham bagus, tepat atau tidak untuk masuk di saat sekarang? Karena mungkin harganya sekarang sudah tinggi dan nanti mendekati pembagian dividen harganya juga akan naik. Tepat atau tidak untuk masuk sekarang? Kalaupun misalkan tidak masuk sekarang, kita diversifikasi ke sektor lain kah? Boleh misalkan dari perbankan kita diversifikasi ke pertambangan yang dalam negeri tadi seperti yang saya sampaikan, gimana? Ya, kalau kita invest di saham dengan fundamental bagus gitu ya, nggak ada istilah terlambat gitu. Kapanpun kita mau masuk, itu adalah waktu yang tepat kalau menurutku gitu. Karena baik harganya tinggi atau rendah. Tinggi atau rendah. Karena harga tinggi atau rendah itu kan memang adalah sebuah harga gitu. Tapi secara valuasi dia akan terus naik gitu. Kenapa? Karena bisnisnya juga terus naik gitu ya. Kita ambil contoh misalkan yang gampang, BBRI gitu ya, ketika tahun lalu tahun ini ya dia bagi dividen besar. Nah tahun depan dia juga akan bagikan dividen besar. Kenapa? Karena dari Q3 kita udah lihat nih labanya tuh sangat besar sekali, kenaikannya sampai di atas 30% gitu ya. Nah itu kan pasti ada potensi pembagian dividen yang jauh lebih besar dibanding tahun ini. Nah itu kan potensi yang bisa kita tangkap gitu ya. Nah itulah membuat kita tuh sebagai investor harus jeli gitu melihat. Jadi oke, kita kejar dividen, tapi juga kita cari tahu gitu ya, emangkah emiten ini bagus gitu ya kinerjanya secara fundamental. Karena kalau bagus, kita nggak hanya dapat cuan dari dividen, tapi dari kenaikan harga sahamnya juga kita dapat juga. Dan kalau emang dia bagus, kenapa nggak kita investasi jangka panjang aja gitu kan? Betul. Jadi nggak usah dijual ketika habis bagi dividen, kita terus pegang aja. Karena kita bisa dapat passive income dari dividennya. Gitu. Iya, memang biasanya yang mengincar dividen itu adalah investor jangka panjang ya. Jangka panjang, ya, karena betul. kalau jangka pendek pasti perubahan harga saham yang diincar. Betul. Iya, dan cuannya juga lebih optimal lagi ya Mas Ai dan juga Syafinas. Tapi kalau berbicara soal perkiraan perubahan pajak dan ataupun regulasi begitu yang mungkin berdampak pada cuan dividen investasi di akhir tahun nih, bagaimana Mas Ai pandangan Anda? Ya, jadi sebenarnya sih kalau menurutku ya selama kita memilih emiten yang tepat, harusnya sih nggak terlalu pengaruh banyak ya gitu ya. Karena memang pembagian nilai dividen ini kan biasanya terus berkembang gitu dari tahun ke tahun nilainya ya. Dan itu kan membuat kita secara keuntungan juga akan semakin besar gitu. Yang penting adalah yang harus kita ketahui sebagai investor adalah bagaimana kita men-screening emiten-emiten yang bagus ini, yang memang rajin bagi dividen dan fundamentalnya oke gitu. Kalau kita udah tahu, udah kita tenang aja, kita invest gitu, maupun berkala ataupun lamsam gitu ya, tinggal tidur tenang gitu, dan uang masuk sendiri gitu kan. Jadi jangan kita bekerja keras mencari emiten-emiten yang bagi dividen besar tapi fundamentalnya nggak oke. Otomatis kita kepikiran gitu, kapan kita jual nih ya, kalau nggak terbahaya nih, telat jual turun nih sahamnya nih kayak gitu. Tapi kalau fundamentalnya oke, kita nggak usah pikirin, kita simpen, udah kita tidur aja, uang akan masuk sendiri ke rekening. Iya, gitu. berarti sebenarnya kalau misalkan kita melihat perbankan dengan fundamental yang tepat, walaupun diversifikasinya ke saham, tetapi dengan masuknya ke emiten-emiten yang fundamentalnya baik, artinya ini bagus juga untuk investor pemula ya. Betul. Yang mau taruh, terus nggak mau stres ngeliatin merah hijau setiap hari, lalu ditabung setiap jangka panjang. Nah, ada nggak informasi terbaru Mas terkait cuan dividen ya? Mungkin akan mempengaruhi gitu, mungkin bisa dari suku bunga atau peristiwa-peristiwa eksternal lainnya. Ya, biasanya memang yang mempengaruhi dividen adalah kinerja bisnisnya ya. Nah, makanya itu tadi aku bilang kita harus lihat industrinya seperti apa. Tadi aku ambil contoh perbankan gitu ya. Perbankan itu kan sebenarnya diuntungkan dengan adanya kenaikan suku bunga karena memang biasanya dia akan mendapatkan bunga kredit yang lebih besar gitu kan, apalagi kalau perbankan yang memang selektif gitu ya menyalurkan kreditnya gitu, dan itu juga bisa menambah profitnya di masa yang akan datang gitu, dan itu terbukti di Q3 itu hampir semua bank-bank besar kenaikan labanya cukup signifikan, bahkan di atas 30% atau 20% gitu. Nah ini kan menandakan kalau sektor ini memang bagus gitu ya. Tapi waspada juga untuk sektor-sektor yang memang lagi melandai. Contohnya misalkan sektor komoditas. Tahun lalu, 2 tahun lalu sektor komoditas memang booming karena harga komoditas lari kencang gitu ya. Tapi di tahun ini kan cenderung dia mengalami penurunan. Nah ini kan akhirnya labanya juga turun. Nah biasanya memang kalaupun dia membagikan dividen, nilainya pasti akan jauh lebih kecil gitu. Makanya kita harus selektif juga dalam memilih gitu ya. Nah untuk pemula memang paling gampang itu kalau mau aman ya itu cari emiten-emiten yang rajin bagi dividen gitu. Jadi dia bisa lebih tenang gitu dibandingkan dia cari yang memang keuntungan sesaat dari harga saham gitu. Karena kalau emiten itu rajin bagi dividen, berarti secara kinerja bisnis dia oke. Itu yang pertama. Yang kedua, secara GCG manajemennya oke.
Jadi dia memang memanjakan pemegang sahamnya gitu ya. Nah, secara keseluruhan ke depannya berarti prospek dia bagus gitu secara bisnis. Apalagi kalau kita bisa melihat dia bagi dividen at least sampai 5 tahun ke belakang dia rajin bagi dividen. Berarti emang nih emiten konsisten dan prospeknya ke depan bagus gitu. Jadi ya udah kita kejar aja emiten-emiten yang seperti itu. Iya, ada satu case seperti sektor konsumer itu Unilever Consumer juga ya? kan hampir 100% ya dividen per Yes, share-nya betul. setiap tahunnya Setiap tahun, cukup betul. tinggi, bahkan lebih tinggi daripada perbankan ya. Betul.